إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat kepada kita semua hingga kita bisa mencapai akhir-akhir Ramadan ini insyaallah dengan selamat. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, insyaallah Ramadan kita tetap semangat dan bisa mengambil banyak hikmah dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Salam dan selamat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah juga bahwa kita sudah sampai pada penghujung Ramadan tahun ini, dan artinya kita sudah hampir mencapai garis finish dari perjuangan yang hampir selama 1 bulan ini kita lakukan dengan insya Allah sangat sungguh-sungguh, karena Ramadan tahun ini begitu spesial dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan bagi orang-orang yang beriman dan bersungguh-sungguh, ketika menjelang garis finish dia akan berlari semakin cepat, karena energi yang dia keluarkan juga semakin besar, karena dia tahu bahwa semakin dekat dengan garis finish maka semakin dekatlah kemenangan itu baginya. Dan pada hakikatnya kemenangan itu bukanlah milik individu, tapi milik semua orang yang bisa mencapai garis finish itu. Bagi orang-orang yang beriman, berpuasa itu tidak hanya mendatangkan kemanfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakatnya. Bahkan untuk orang-orang yang di luar muslim pun dia juga harusnya memberikan manfaat yang luar biasa. Minimal bahwa orang-orang semuanya itu, muslim maupun non-muslim, akan aman dari gangguan tangan dan lisannya. Dia akan menahan nafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan atau mengurangi pahala puasanya atau bahkan membatalkan puasanya itu. Dia juga tidak akan mencapai garis finish itu dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Maka selamatlah lahir batinnya ketika sampai di garis finish itu. Karena orang-orang yang beriman ketika menjalankan puasa, ketika tergoda oleh sesuatu yang membuat adanya konflik dengan orang lain, maka dia akan mengatakan, ini soim, sungguh aku sedang berpuasa. Dia tidak akan melayani hal yang seperti itu yang menguras energi. Sebaliknya dia justru akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah. Dia juga menyadari bahwa nafsu itu hanyalah membawa keburukan bagi dirinya dan juga orang lain. Karena Allah berfirman dalam surat Yusuf, Innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimar rabbi. Sungguh nafsu itu hanya membawa kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merindukan menjadi nafsu yang mutmainnah, yang kelak akan dipanggil dengan sangat mesra oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tetapi syaratnya adalah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Dia harus rela dulu menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Dan sebuah kemuliaan yang terbesar bagi orang yang beriman adalah menjadi hamba Allah, menjadi budak Allah. Karena orang hanya akan menjadi mulia jika dia menjadi hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Barulah ketika dia betul-betul mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah, maka kelak kemudian Allah akan memanggilnya, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi jannati, dan kalian hai hamba-hambaku itu masuklah ke dalam surgaku. Dan sebagai orang yang beriman, tentu cita-cita surga itu adalah sesuatu yang betul-betul mutlak dan harus dan lebih layak diperjuangkan daripada selain itu. Karena besok perjalanan ini pasti akan berakhir dengan muaranya hanya ada 2, surga atau neraka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh
di dalam Al-Quran sudah disebutkan berkali-kali, dan itu selalu dirangkaikan, beriman dan beramal soleh muaranya adalah surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah muaranya adalah neraka. Itu berkali-kali disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya yang mulia. Dan saya menemukan kontras-kontras yang semacam itu ada di dalam Al-Quran. Halal haram, baik buruk, gelap terang gelap, putih hitam, ya, itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Maka tidak salah kalau Allah menamai salah satu Al-Quran itu, memberikan nama adalah Al-Furqan atau pembeda. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbicara, ketika saya membaca ayat-ayat Al-Quran beberapa hari ini, saya menemukan ada kata-kata yang mungkin selama ini berlalu begitu saja. Misalnya kata wajah yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya menemukan ternyata kata wajah, muka ini, itu sangat disebutkan berkali-kali oleh Allah SWT. Dan termasuk juga bentuk jamaknya wujuh, wajah-wajah. Nah, saya melihat bahwa di dalam beberapa ayat di surat yang sama bahkan itu disebutkan secara kontras bagaimana wajah-wajah itu di dalam Al-Quran yang sangat mulia ini. Yang pertama misalnya di surat Ali Imran, Allah mengatakan, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum, ya. Maka wajah-wajah orang yang hitam legam, wajah-wajah orang yang kafir itu adalah wajah-wajah yang hitam. Dan sebaliknya, wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan wajah-wajah orang yang beriman berada dalam rahmat Allah, wajahnya berwarna putih. Hitam dan putih, ya. Sebagaimana kita sering melihat digambarkan dimanapun bahwa putih itu biasanya melambangkan kebenaran, sedangkan hitam itu seringkali dilambangkan sebagai kejahatan atau keburukan. Demikian pula di dalam surat misalnya Yunus 26 itu disebutkan wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah, dan wajah mereka tidak ditutupi oleh kegelapan maupun kehinaan, yang dikontraskan dengan ayat pada ayat 27 ka'annama usyat wujuhum qita'am minal laili muzlima, seolah-olah wajah mereka, wajah orang-orang kafir itu ditutupi oleh kepingan kegelapan malam. Nah, jadi ini sangat kontras sekali. Bahkan kemudian dikatakan juga bahwa wajah orang-orang yang beriman itu adalah wajah yang berseri-seri. Disebutkan dalam Al-Qiyamah misalnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu wajah-wajah orang yang beriman itu adalah berseri-seri. Mengapa? Ila rabbiha nadhirah, karena dia melihat wajah Tuhannya. Nah, cita-cita orang mukmin pastilah tidak sekedar masuk surga, tapi lebih dari itu, ia ingin melihat wajah Tuhannya, wajah yang selama ini ia rindukan, wajah yang selama ini minimal 5 kali dia hadapkan. Maka kerinduan untuk pertemuan dengan Allah itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Dan sebaliknya, wajah-wajah yang muram, masih di surat Al-Ghasyiyah itu disebutkan wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Pada waktu itu wajah-wajah itu sangat bermuram karena dia melihat sesuatu malapetaka yang sangat dahsyat, yaitu siksa neraka. Termasuk juga pada surat Abasa dikatakan wujuhu yawma idzin nadhirah dhahikatum mustabsyirah. Pada waktu itu wajah-wajah itu tertawa, bergembira. Karena apa? Dia melihat balasan Allah sedemikian rupa besarnya, yaitu surga. Dan dikontraskan juga dengan surat Abasa di ayat 40 dan 41. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Termasuk di juga surat Al-Ghasyiyah disebutkan wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada waktu itu wajah-wajah diliputi dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Dan sementara itu wajah orang-orang yang beriman itu disebutkan wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah yang sangat nikmat memandang, sangat nikmat dipandang, lisa'iha radiyah, karena dia betul-betul rela dengan apa yang telah diusahakannya itu. Allah rela kepadanya dan dia juga rela kepada Allah.
pemirsa yang budiman, sebenarnya bagaimana wajah orang-orang yang beriman itu? Salah satunya disebutkan adalah di surat Al-Fat, di akhir surat Al-Fat itu disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas-bekas sujud di wajah mereka. Nah, termasuk sifat-sifatnya itu disebutkan bagaimana orang-orang yang beriman yang berhak bersama Rasulullah itu. Sebaliknya bagaimana wajah yang hitam itu, ya. Di kehidupan dunia itu sebenarnya juga sudah bisa kita lihat. Disebutkan misalnya di surat Al-Hajj 72. Disebutkan di sana bahwa wajah orang-orang kafir itu menampakkan kemungkaran ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman yang menunjukkan wajah yang gembira, wajah yang optimis ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena dia yakin sebagai orang beriman dia akan mendapatkan pahala surga. Dan berikutnya, ya, di dunia ini sebenarnya kita sudah bisa melihat wajah-wajah orang yang berseri-seri, selalu dihiasi dengan senyuman, itu memberikan aura yang positif untuk dirinya dan memberikan atmosfer yang juga membahagiakan bagi lingkungannya. Dia tidak akan menampakkan kesedihannya atau duka cita atau penderitaannya, karena dia sadar bahwa itu bisa membuat saudaranya, lingkungannya juga ikut berpikir dan mungkin mendatangkan suudzon, apa salahku pada dia. Nah, maka salah satu hadis Nabi yang sangat, mungkin ini hal sederhana tapi itu bisa kita lakukan, tabassumuka fi wajhika fi wajhi akhika shadaqah, bahwa senyum di wajah saudaramu, engkau tersenyum kepada saudaramu, menunjukkan mukamu itu berseri-seri, itu adalah termasuk sedekah. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan setiap waktu. Sebaliknya kalau kita melihat wajah saudara kita itu bermuram, ya, sedih, kita ikut rasa-rasanya ikut bersedih, ya, ada apa begitu, sehingga mungkin tidak mendatangkan keceriaan bagi lingkungannya. Dan wajah yang gembira, wajah yang optimis, menurut saya itu adalah wajah anak-anak, ya. Wajah anak-anak itu polos, berseri-seri, mungkin dia tidak berpikir tentang problem-problem kehidupan, bagaimana masa depan saya, karena itu belum sampai pada dia. Yang ada adalah keceriaan, dan menurut saya itu adalah sebuah kefitrian, ya. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah bisa menjalankan puasa ini dengan benar, dengan baik, menjaga adab-adabnya, menjaga pahalanya agar tidak terkurang bahkan tidak terbatalkan, maka itulah yang berhak untuk mendapatkan kefitrian. Maka wajah-wajah yang seperti itulah yang kelak akan mendapatkan keceriaan. Dan dalam kehidupan sehari-hari dalam puasa kita sudah bisa kita lihat wajah-wajah mana yang berseri-seri dan wajah-wajah mana yang selalu penuh duka cita. Nah, dan sebagaimana janji Rasulullah bahwa bagi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan atau dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika dia berbuka puasa, tidak hanya gembira ketika dia bisa makan dan minum, tidak hanya gembira ketika dia bisa melepaskan hawa nafsunya, boleh melakukan apa yang tadi siang dilarang oleh Allah, tapi dia gembira, dia bahagia karena Allah telah mengampuninya. Maka doa ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka puasa, Allahumma inna nas'aluka antaghfir lana ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kami, ya Allah. Tidak sekedar kebahagiaan karena dibolehkannya apa yang telah dikekang selama sehari penuh itu. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya kelak. Dan dia pasti dipertemukan dengan Tuhannya kelak dalam wajah yang berseri-seri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menggolongkan kita
termasuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, bisa terselamatkan puasa kita, dan kelak bisa mendapatkan wajah yang berseri-seri itu, dan mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu surga yang kenikmatannya itu betul-betul jauh lebih baik dari yang dibayangkan oleh kita, ya, bahwa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam alam pikiran kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.